tekanan intraokular. Jadi yang akan saya bicarakan yang pertama adalah mengenai latar belakang mengapa kita harus membicarakan mengenai tekanan intraokuler. Kemudian yang kedua adalah fisiologi dari tekanan intraokuler. Yang ketiga, bagaimana cara kita menentukan target tekanan intraokuler. Juga yang terakhir ada review, jadi dimohon untuk diperhatikan materi yang akan diberikan, karena terakhir nanti akan ada review untuk mengevaluasi apakah materi ini sudah dipahami. Jadi, kenapa sih tekanan intraokuler itu penting untuk kita ketahui? Jadi, tekanan intraokuler ini dalam penyakit glaukoma, tekanan intraokuler ini dikatakan dengannya. Beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun lama yang lalu, glaukoma itu bahkan seperti sinonim dengan tekanan intraokuler yang lebih dari 22 mm Hg. Dan tekanan intraokuler ini sebagai komponen yang sangat penting dalam definisi glaukoma. Namun seiring berjalan dengan waktu dan dilakukannya berbagai studi, terutama pada berbagai macam populasi, maka didapatkan ternyata banyak pasien glaukoma yang memiliki tekanan intraokulernya itu di bawah 21 mm Hg, di mana itu masih dalam rentang normal. Kemudian ada juga studi yang mengatakan bahwa perjalanan penyakit alamiah dari glaukoma ini pun ternyata walaupun sudah dilakukan penurunan tekanan intraokuler, optik neuropati glaukoma ini tetap terjadi pada beberapa pasien. Saat ini kita memahami bahwa tekanan intraokuler adalah faktor resiko penyebab glaukoma maupun sebagai progresivitas dari penyakit ini. Jadi, untuk menata laksana tekanan intraokuler ini adalah satu-satunya pilihan terapi yang tersedia saat ini. Mungkin yang akan datang akan ada terapi lain yang bisa selain tekanan intraokuler, namun saat ini tekanan intraokuler inilah sebagai tata laksana yang sangat penting. Jadi kita sebagai definisi, kita harus mengetahui dulu apa itu tekanan intraokuler. Tekanan intraokuler adalah tekanan di dalam bola mata, di mana tekanan ini adalah suatu nilai yang diperlukan untuk menjaga integritas dari bola mata. Yang berperan penting pada tekanan intraokuler ini adalah aqueous humor. Dan tekanan intraokuler ini bersifat individual, juga mengalami variasi yang dinamis. Variasinya ada dua, yaitu variasi temporal, di mana terjadi fluktuasi antara hari yang satu dengan hari yang lainnya. Juga ada variasi diural yang memang biasa sudah kita ketahui, di mana tekanan intraokuler ini berfluktuasi dalam 24 jam. Nilai normal dari tekanan intraokuler itu bukan suatu nilai yang fix, tapi dia berupa range. Dan tekanan intraokuler bergantung dari pembentukan aqueous humor, juga aliran keluar dari aqueous humor. Jadi ada rumus di mana tekanan intraokuler itu bergantung dari kecepatan pembentukan aqueous dibagi kecepatan pengeluaran aqueous dan ditambah dari tekanan vena episklera. Jadi faktor-faktor ini yang akan mempengaruhi tekanan intraokuler. Berikut adalah video dari pembentukan aqueous humor sampai ke aliran keluar aqueous humor. Jadi kita ketahui bahwa aqueous humor ini diproduksi oleh sel-sel epitel dari badan silier, yang kemudian aqueous humor ini akan mengisi bilik mata belakang. Kemudian dari bilik mata belakang, aqueous humor ini akan mengalir melalui pupil, kemudian mengisi ruangan bilik mata depan. Di bilik mata depan ini aqueous humor ini akan mengalami aliran keluar, yaitu terutama jalurnya pada trabecular meshwork. Keseimbangan antara produksi dengan aliran keluar aqueous humor inilah yang menjaga tekanan intraokuler supaya
menjaga integritas dari tekanan bola mata. Jadi penting untuk dijaga keseimbangannya. Sedangkan apabila terjadi salah satu di antara produksi ataupun cairan keluarnya, maka akan mengganggu tekanan intraokuler ini. Kita akan bahas mengenai aqueous humor. Jadi aqueous humor akan terbentuk dengan rata-rata kecepatannya 2,6 sampai 2,8 mikroliter per menit dan akan berkurang seiring dengan bertambahnya usia, juga pada waktu kita tidur atau pada mata yang mengalami inflamasi. Sedangkan untuk aliran keluar aqueous, kecepatannya kurang lebih 0,22 sampai 0,28 mikroliter per menit per milimeter air raksa. Aliran keluar ini pun sama akan berkurang dengan seiring bertambahnya usia dan dipengaruhi oleh obat-obatan, trauma, juga adanya operasi. Jadi aliran keluar aqueous ini terutama adalah melalui trabecular meshwork yang akan nantinya ke sistem vena episclera atau yang kita sebut ini trabecular outflow. Di literatur juga disebut sebagai aliran konvensional. Aliran ini yang trabecular outflow dia bersifat pressure dependent, jadi dia tergantung dari tekanan. Kemudian yang kedua adalah jalur melalui badan siliar dan iris root. Nanti dia akan ke suprachoroidal space yang biasa disebut sebagai uveoscleral outflow. Uveoscleral outflow ini berbeda dari trabecular outflow karena uveoscleral outflow ini dia pressure independent, jadi dia tidak bergantung dari tekanan dan biasanya dia mengeluarkan aqueous itu sebanyak kurang lebih 15-25%. Berikut adalah gambaran skematik aliran keluar dari aqueous humor. Pada gambar yang berwarna merah ini adalah aliran keluar melalui trabecular meshwork. Jadi melalui outflow trabecular. Dari trabecular meshwork, kemudian akan ke kanal Schlemm dan ke kanal communis, kemudian akan ke vena episclera. Yang aliran saluran berikutnya adalah melalui uveoscleral, yaitu ke iris root dan ciliary muscle, kemudian ke supraciliary, dan nanti akan berpenetrasi ke pembuluh darah di sklera. Berikut adalah video drainase dari aqueous humor di vena episclera. Kita bisa lihat di sini alirannya. Jadi aqueous humor ini yang melalui trabecular meshwork pathway akan ke vena episclera dan ini bergantung dari areanya. Jadi kalau di area kuadran superior ya dia akan melalui vena episclera bagian superior. Begitupun yang di inferior akan mengalami drainasenya di vena episclera bagian inferior. Kita bisa lihat jelas di sini aliran aqueous humornya. Kemudian faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengukuran tekanan intraokuler. Yang pertama yang kita tahu bahwa ada siklus circadian akan bervariasi tergantung dari postur dan biasanya tertinggi itu pada keadaan horizontal atau pada malam hari, yaitu biasanya kita tidur, jadi akan mempengaruhi. Variasi diurnal ini pada mata normal berkisar antara 3-6 mm Hg, di mana pada pasien-pasien glaukoma variasi ini bisa lebih besar. Pada literatur dikatakan bahwa maksimum itu tekanan terjadi pada pagi hari, sedangkan tekanan paling rendah itu pada malam hari, larut malam atau early morning. Tapi dari beberapa studi yang terbaru pun dikatakan sebenarnya variasi diurnal ini pun bisa berbeda-beda dari waktu ke waktu, juga dari orang lain ke orang yang lainnya itu bisa berbeda. Kemudian tekanan darah, dikatakan tekanan darah ini bisa berpengaruh secara positif, namun obat-obat yang bisa mengurangi tekanan darah ini hanya memiliki pengaruh yang sedikit terhadap perubahan tekanan intraokuler. Kemudian tekanan intraabdomen. Tekanan intraabdomen ini akan meningkat biasanya apabila kita melakukan falsafah manuver atau kita memainkan alat musik dengan cara meniup seperti trompet, karena ini akan meningkatkan
tekanan vena episclera sehingga akan meningkatkan tekanan intraokuler. Usia dikatakan berkorelasi di mana tekanan intraokuler itu akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Kemudian olahraga dikatakan dapat mengurangi tekanan intraokuler, terutama olahraga yang aerobik, bisa 3 atau lebih milimeter Hg dalam 1-2 jam. Dan pada postur tertentu pun bisa meningkatkan tekanan intraokuler. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut. Kemudian lifestyle, jadi apabila kita meminum cairan dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat, ini juga akan meningkatkan tekanan intraokuler. Kemudian kafein dikatakan akan meningkatkan tekanan intraokuler yang bersifat transien dan clinically dia tidak terlalu signifikan. Sedangkan alkohol dan marijuana dia kebalikannya, dia akan menurunkan tekanan intraokuler secara transien. Ini postur, jadi pada posisi head down itu dapat meningkatkan tekanan intraokuler 2 kali lipat biasanya ini pada olahraga yoga gitu. Jadi bisa meningkatkan tekanan intraokuler. Kemudian posisi supine atau prone itu juga bisa meningkatkan tekanan intraokuler. Nah, faktor lain yang juga penting adalah CCT atau Central Corneal Thickness, di mana orang-orang yang memiliki kornea yang lebih tebal itu akan menyebabkan hasil pengukurannya itu lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Kebalikannya, pada kornea yang lebih tipis, dia akan menghasilkan pengukuran tekanan intraokuler yang lebih rendah. Juga pada pasien-pasien yang post-LASIK, biasanya tekanan intraokulernya ini underestimasi. Jadi dari SIGIC 2004 dikatakan ada koreksi normogram terhadap CCT. Nilai cut-off-nya itu 525. Jadi dari 525 ini dilakukan koreksi sebanyak 1-3 mm air raksa per 40 mikron. Jadi seandainya misalnya pasien memiliki nilai CCT-nya itu 565, yaitu jadi 40 mikron lebih besar dari nilai cut-off ini, berarti dia lebih tebal. Kalau lebih tebal berarti artificially elevated. Jadi misalnya pasien itu diukur tekanannya 20, berarti sebenarnya tekanannya itu harus dikurangi sebanyak 1-3 mm dari 20 itu. Ada literatur juga yang mengatakan bahwa sebenarnya koreksi normogram dari CCT ini belum ada nilai yang tetap dan bisa bervariasi antar populasi. Sehingga sebenarnya juga kurang akurat untuk menilai TIO yang sebenarnya. Kemudian ini adalah parameter yang baru dan penting untuk faktor risiko glaukoma, yaitu corneal hysteresis. Jadi corneal hysteresis ini adalah suatu properti biomekanik dari kornea, di mana dia itu sebagai kemampuan kornea untuk mengabsorpsi tekanan yang diberikan pada jaringannya. Jadi diukur oleh alat namanya ORA atau Ocular Response Analyzer. Jadi akan ditiupkan semacam udara gitu, pressure atau air pulse. Nanti akan dicatat berapa tekanan yang menimbulkan kornea ini mengalami indentasi. Kemudian setelah itu akan dicatat juga tekanan di mana kornea ini akan kembali ke posisi awal. Jadi kembali ke bentuk awal, tidak mengalami indentasi. Selisih antara tekanan ini, itulah yang disebut hysteresis. Nah, hysteresis ini memang satu parameter yang baru dan masih terus banyak dilakukan studi. Dari studi yang baru-baru ini dikatakan bahwa corneal hysteresis ini bahkan bisa berhubungan kuat terhadap adanya glaukoma, resiko progresivitas, juga efektivitas tata laksana glaukoma dibandingkan bahkan dengan CCT. Namun memang karena ini masih baru, jadi masih terus banyak studi yang meneliti. Kemudian kita bahas mengenai target TIO. Target TIO itu adalah suatu tekanan range, jadi dia bukan nilai fix, tapi dia berupa range. Dia diestimasikan di mana nilai ini akan mengurangi atau menahan progresivitas dari penyakit glaukoma.
target TIO ini ditentukan berdasarkan TIO awal sebelum treatment, kemudian stadium atau stage dari penyakitnya, dan perkiraan sebagaimana progresivitas pasien terhadap glaukoma, juga angka harapan hidup pasien. Ketika target ini sudah tercapai, maka kita harus tetap memerlukan monitoring terhadap perubahan struktur maupun fungsi dari mata tersebut. Target tekanan ini bersifat individu, dan kita biasanya menentukan target ini juga harus berdasarkan risk atau benefit terhadap pengurangan tekanan intraokuler. Dan target tekanan intraokuler ini bersifat dinamis, dia akan berubah tergantung dari life expectancy, juga resiko dari intervensi maupun dibandingkan resiko terhadap proses penyakitnya. Jadi ada berbagai macam formula yang dapat kita terapkan untuk menentukan target intraocular pressure. Dari Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study, ada rumusnya berikut ini. Jadi dari rumus ini yang menentukan adalah tekanan intraokuler awal, juga visual field score-nya. Jadi visual field score ini berkorelasi terhadap tingkat keparahan glaukomanya. Jadi dua hal ini yang berpengaruh. Kemudian ada juga Jumpel's formula, ini sudah lama sebenarnya. Jadi target pressure-nya ini juga berdasarkan IOP awal, dan kalau pada Jumpel's ini dia memperhitungkan selain dari nerve damage, dia memperhitungkan juga burden of therapy, di mana ada skornya 0 sampai 3. Jadi burdens of terapinya itu tergantung tiap pasien, ada apakah mempengaruhi kualitas hidup pasien atau tidak. Nah, inilah yang akan mempengaruhi perhitungan target pressure kita. Sebagai general rule untuk menurunkan tekanan intraokuler yang mudahnya, jadi kita bisa bagi glaukoma itu menjadi mild, moderate, atau severe. Dimana kalau mild kita bisa menurunkan kurang lebih 20%, atau kira-kira high teens atau sampai low 20s, jadi bisa 18-an sampai 20-an. Kemudian untuk moderate glaukoma biasanya kita menurunkannya lebih dan sama dengan 30%, atau kira-kira sampai mid teens. Kemudian pada glaukoma yang derajatnya sudah parah, udah advance, kita harus menurunkannya lebih besar lagi, yaitu lebih dan sampai dengan 40%, atau kita harapkan low teens, bisa 10 atau 11. Kemudian ini faktor-faktor yang harus kita perhitungkan saat kita mau menentukan target tekanan. Jadi yang pertama adalah stadium dari glaukomanya, di mana kalau semakin besar kerusakan, maka kita harus semakin rendah target tekanannya. Kemudian tekanan awal sebelum kita memberikan tata laksana, di mana semakin rendah tekanannya, maka semakin rendah tekanan awal sebelum terapi, maka semakin rendah juga target IOP kita. Kemudian usia dan life expectancy. Jadi pada pasien-pasien yang masih usia muda, di mana angka harapan hidupnya masih panjang, maka kita harus memberikan target IOP yang lebih rendah. Juga kecepatan progresivitas, di mana progresivitas yang semakin cepat, maka kita harus juga menurunkan target tekanannya. Dan apabila terdapat faktor risiko yang lain seperti adanya riwayat keluarga yang glaukoma, kemudian mata sebelahnya sudah loss fixation atau tajam penglihatannya juga buruk, atau pasien-pasien yang memiliki penyakit vaskular seperti diabetes mellitus, ini harus kita perhitungkan, jadi harus set tekanan targetnya itu harus lebih rendah. Kemudian side effect dan resiko dari tata laksana pun harus kita perhitungkan. Berikut adalah bagan saya dapatkan dari European Glaucoma Society, di mana terdapat 5 hal, yaitu seperti yang tadi sudah dibahas, glaucoma damage, kemudian life expectancy, untreated IOP, jadi IOP sebelum terapi, kemudian apakah ada atau tidaknya faktor risiko, juga progresivitas dari glaukomanya. Jadi semakin kita lihat kalau dia glaukoma damage-nya masih awal, kita bisa set
target tekanannya itu lebih tinggi. Tapi kalau dia sudah advance, kita harus lebih rendah. Begitu juga untuk 4 hal lainnya. Jadi ini harus keseluruhan kita perhitungkan dan tiap individu ini pasti berbeda-beda. Nah, setelah kita sudah menentukan target tekanan per orang, jadi kita harus melakukan evaluasi untuk menentukan progresivitasnya. Saat evaluasi kita harus nilai apakah pasien ini mengalami progresivitas atau stabil. Apabila pasien mengalami progresivitas, berarti kita harus memikirkan target tekanan yang lebih rendah karena target tekanan kita itu belum mencukupi. Artinya masih terlalu tinggi sehingga masih terjadi progresivitas. Apabila sudah dalam keadaan stabil, kita bisa follow up dalam waktu 6 bulan, kemudian kita lihat lagi. Apabila ada progresivitas, maka kita harus menentukan target tekanan yang lebih rendah. Apabila stabil, tergantung, kita lihat dulu apakah dalam keadaan stabil ini target tekanan yang kita tentukan di awal itu memang sudah tercapai. Kalau sudah tercapai, kita evaluasi ulang dalam waktu 6-12 bulan. Tapi kalau dia stabil, sedangkan target tekanannya itu sebenarnya belum tercapai, jadi masih lebih tinggi daripada target yang kita tentukan. Jadi kita harus kita memikirkan, karena pasien ini dalam keadaan stabil, ya mungkin saja sebenarnya targetnya tidak perlu serendah yang target awal kita. Dan kita harus tetap mengevaluasi ulang. Oke, untuk yang terakhir kita melakukan review. Ini diharapkan apabila memang sudah memahami materi yang tadi sudah diberikan, maka akan bisa menjawabnya dengan lancar. Jadi pertanyaannya benar atau salah? Untuk pertanyaan pertama, apakah uveoscleral outflow ini merupakan aliran keluar akuos yang utama? Benar atau salah? Salah ya. Oke, salah. Harusnya trabecular outflow. Betul. Harusnya yang utama ada trabecular outflow, yaitu tadi sebesar 75%. Sedangkan uveoscleral outflow ini 15-25%. Kemudian yang kedua, trabecular outflow pathway ini adalah pressure independent. Betul tidak? Trabecular outflow pressure independent? Salah ya. Jadi harusnya trabecular outflow itu dia pressure dependent. Yang pressure independent itu yang uveoscleral outflow. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga, tekanan intraokuler itu berfluktuasi dalam 24 jam. Namun biasanya stabil dari hari ke hari. Apakah itu betul? Ada yang jawab betul. Betul atau salah? Gimana? Jadi salah. Iya, salah. Betul, salah jawabannya. Karena harusnya dia itu tadi kan ada diurnal variation, ada temporal variation. Jadi selain dalam 24 jam dia bervariasi, dari hari satu ke hari lainnya pun bisa bervariasi. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah pasien yang memiliki low CCT akan mengalami pengukuran tekanan intraokuler yang underestimasi. Betul atau salah? Betul? Oke, betul. Jadi kalau dia, ingat aja kalau CCT-nya low berarti artificially low. Harus kita naikkan. Kalau dia CCT-nya tinggi berarti artificially-nya dia high, harus kita turunkan. Ya. Kemudian low corneal hysteresis itu tidak berkaitan dengan resiko progresivitas glaukoma. Betul atau salah? Salah? Tadi kalau corneal hysteresis itu kan daya elastisitas atau daya ketahanan kornea terhadap adanya penekanan. Jadi kalau dia semakin rendah, artinya dia tidak terlalu elastis. Bisa kita bayangkan kalau dia terjadi, ini kita bisa kaitkan dengan apa yang terjadi pada nervus optik. Jadi kalau dia
kurang elastis terhadap tekanan, otomatis tekanan intraokuler yang tinggi itu akan mudah menyebabkan kelainan pada saraf optik. Jadi low corneal hysteresis itu harusnya berhubungan terhadap risiko glaukoma. Ya. Oke, kemudian target IOP ini bersifat individu dan dinamis seiring dengan waktu. Betul atau salah? Oke, betul. Kemudian yang terakhir, pada pasien yang usia muda memiliki ekspektansi usia hidup yang masih panjang, berarti target tekanannya lebih tinggi. Gimana? Betul apa salah? Salah. Harusnya dia semakin muda berarti kan kita menganggap dia masih panjang umurnya. Berarti tekanan targetnya itu harus lebih rendah, karena kalau kita set terlalu tinggi, nanti bisa progresivitasnya lebih tinggi. Jadi salah. Oke, yang terakhir. Semakin rendah tekanan intraokuler sebelum terapi, maka semakin rendah pula target tekanan. Betul? Betul. Oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan boleh diajukan pertanyaan. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nggak? Jelas? Oh ya, Nesa mau nanya. Ya, silakan Nesa. Sebenarnya lebih ke arah target IOP sih dok pertanyaannya. Jadi kan kalau dulu ketika masih azop masih sering kita pakai itu azop. Itu biasanya kan kita biasanya cukup sering nggak pakai glauseta. Maksudnya tanpa glauseta saja dengan azop dan dengan kombinasi 3 obat penurun IOP itu biasanya sudah cukup untuk kontrol yang cukup lama gitu. Namun sekarang kan seberapa lama kita dengan menggunakan glauseta itu untuk mencapai target IOP, sampai berapa lama kita boleh maksimal sebelum kita harus switch ke pembedahan sih dok? Oke, jadi sebenarnya saya tidak membahas mengenai obat, tapi nggak apa-apa kita coba bahas. Glauseta itu di setiap literatur dikatakan bahwa hanya diberikan untuk jangka waktu yang singkat. Jadi dia tidak direkomendasikan untuk jangka waktu panjang. Dia hanya diberikan pada di mana keadaan tekanan intraokulernya itu tinggi secara akut dan kita butuh menurunkan tekanan intraokuler yang cepat. Untuk didapatkan penurunan tekanan intraokuler yang cepat ini, makanya kita membutuhkan glauseta atau acetazolamid oral. Namun memang saat ini keadaannya karena acetazolamid topikal di Indonesia sedang tidak ada, memang kita kesulitan. Jadi kita terpaksa karena hanya ada timol atau beta blocker, juga ada prostaglandin analog. Namun kita kekurangan satu obat ini, yaitu acetazolamid topikal. Jadi terpaksalah kita berikan acetazolamid oral. Memang sebenarnya ini tidak direkomendasikan, namun pada keadaan tertentu ya terpaksa kita berikan. Dan kita harus memonitor bagaimana keadaan sistemik pasien. Misalnya bagaimana fungsi ginjalnya, itu kemudian jadi kita harus cek berkala kalau memang tadi kita harus memperhitungkan risk and benefit, juga resiko apabila kita melakukan tindakan atau
memberikan obat-obatan dibandingkan resiko dari progresivitas penyakitnya. Kalau memang tidak ada jalan lain dan kita harus berikan acetazolamide oral, berarti kita harus mengevaluasi terus bagaimana keadaan sistemik pasien. Itu untuk berapa lamanya itu tidak ada pastinya karena tiap orang pun berbeda-beda, dan di literatur pun tidak direkomendasikan untuk pemberian lama. Jadi sebenarnya hanya keluar suaranya. Begitu. Ada hal lain yang kira-kira ingin bertanya? Belum diituin kali. Oke, ada pertanyaan dari Ruth. Pada normal tension glaucoma bagaimana target pressure? Oke, pada normal tension glaucoma ini, inilah yang sebenarnya kita memang sulit ya tata laksananya karena dia tekanan intraokulernya pun memang sudah dalam rentang normal. Namun tadi dari, saya coba berikan slide-nya. Nah di sini kita bisa, kalau kita mengikuti dari formula target baik JAMPLS maupun dari CIGT ini, kita bisa menggunakan baseline IOP. Jadi berapapun baseline IOP pasien tersebut, walaupun masih dalam rentang normal, harusnya pun target pressure-nya itu lebih rendah dari baseline IOP tersebut, karena kita di sini ada faktor misalnya yang JAMPLS, kita ada faktor di mana kita lihat optic nerve damage-nya, kemudian burden of terapinya. Jadi dari ini kita bisa set target IOP pasien yang kita nilai sebenarnya yaitu pentingnya baseline IOP sebelum terapi. Seberapa rendah, walaupun dia masih dalam rentang normal pun targetnya pasti harusnya lebih rendah karena kita memperhitungkan ini kedua hal yang lainnya ya, kalau pada JAMPLS formula, optic nerve damage, dan burden of therapy. Kalau pada CIGTS, baseline IOP, juga ada visual field score. Jadi kita nilai dari nilai Humphrey-nya bagaimana keadaan pasien. Jadi walaupun tekanan intraokulernya pun masih dalam rentang normal, apabila visual field score-nya itu jelek, sudah pasti ini akan mempengaruhi target IOP kita. Gitu. Jadi targetnya pun akan semakin lebih rendah. Gitu ya. Kira-kira paham? Cukup bisa dimengerti ya. Pada pertanyaan lain? Sistem klasifikasi staging pada glaucoma manakah yang lebih disarankan? Ada yang product underscore, ada yang glaucoma staging. Menggunakan division dan pattern deviation, manakah yang disarankan digunakan di klinik? Oke. Jadi kalau ada pertanyaan juga dari Tertasya, sistem klasifikasi staging pada glaukoma mana yang lebih disarankan? Ada Hodap Anderson Parish, ada juga glaukoma staging system. Jadi sebenarnya intinya sih untuk staging ini kita belum ada yang menetapkan yang mana yang lebih baik. Yang mana saja bisa kita terapkan. Yang penting tadi kita harus menilai individu tersebut dari beberapa aspek yang kita beberapa faktor yang harus kita perhatikan dari pasien tersebut. Kalau tadi kan yang mean deviation ya pengaruhnya itu berarti kan bisa kalau kita pakai CIGTS ini ada visual field score bisa berpengaruh di situ. Namun kalau pada JAMPLS formula belum tentu pengaruh. Itu tergantung dari kita sebenarnya. Tapi yang jelas semakin parah tingkat glaukomanya, maka harus semakin rendah target tekanan kita. Gitu. Jadi sebenarnya klasifikasi manapun boleh aja kita terapkan, tapi per individu harus kita lihat lagi dengan memperhatikan faktor-faktor ini. Itu ya, yang seperti yang ini juga. Itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Bagaimana menentukan baseline IOP jika ada variasi di pertanyaan dari Dr. Ladis, kalau ada variasi diurnal dan temporal, bagaimana menentukan baseline IOP? Betul dok, memang baseline IOP ini sebenarnya memang agak sulit kita dapatkan karena ada variasi. Namun ada cara lain yang bisa kita tentukan. Kalau dari literatur itu ada alat
semacam kayak kontak lens, dia bisa mengukur tekanan intraokuler itu dalam waktu 24 jam. Itu triggerfish namanya kalau nggak salah. Memang cuma memang kan tidak bisa setiap orang kita lakukan seperti itu, setiap hari 24 jam kita pasang triggerfish ini. Dan biasanya triggerfish ini diberikan terutama pada pasien-pasien yang memang ikut dalam penelitian. Nah, untuk menentukan baseline IOP ini memang kita tidak bisa hanya sekali datang. Dalam literatur ada yang menyarankan biasanya bervariasi. Hari ini misalnya datang jam 10, besoknya datang lagi lebih pagi, kemudian berikutnya lagi datangnya agak lebih siang atau lebih sore. Jadi dari situ kita paling tidak sudah ada range IOP-nya. Ada juga selain itu dari literatur bisa disarankan kita pakai water drinking test. Jadi water drinking test itu pasien diminta datang, kemudian diminta minum. Jadi sebelum kita lakukan apa-apa, kita cek dulu tekanan awalnya. Setelah tekanan awal dicek, kemudian kita berikan sejumlah cairan. Nah, jumlah cairannya ini berbeda-beda, ada yang 500 mili, ada yang bahkan sampai 800 mili, dari beberapa literatur agak berbeda. Nah, yang jelas sih harus banyak dan dalam waktu singkat. Nah, setelah pasien meminum cairan tersebut, kita lakukan pengukuran tiap 15 menit atau ya tiap 15 menit selama kurang lebih kita dapatkan nanti tekanannya itu pasti akan meningkat, kemudian akan turun perlahan. Nah, kita lihat dari variasi itu sebenarnya berapa yang paling tinggi dan berapa yang paling rendah. Nah, dari situ kita paling tidak bisa mengetahui kira-kira rentang diurnal tekanan intraokuler pasien ini berapa. Begitu, Dok. Jadi memang agak sulit kalau kita hanya sekali datang pasien langsung kita tentukan. Gitu, Dok. Udah dijawab semua yang Oh ya deh. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan lagi, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa lebih memahami mengenai tekanan intraokuler dan bagaimana cara kita menentukan target tekanan intraokuler, juga evaluasinya. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.